Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu pada hari ini, pagi hari ini, dengan semangat yang luar biasa untuk memulai MPLS di hari ketiga. Gimana anak-anak semuanya? Masih semangat untuk mengikuti MPLS hari ketiga? Ya, kita harus tetap semangat bagaimanapun keadaannya, walaupun pandemi masih berada di sekitar kita, ya masih berada di sekitar kita, tetapi kita harus bisa tetap semangat sehingga kita bisa melewati hari-hari ini dengan penuh hal-hal yang positif, tidak ada hal yang terbuang dengan percuma. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi dengan live streaming di channel YouTube SMP Negeri 1 Kuarasan. Ya, silakan kalian bisa bergabung, buka di link YouTube SMP Negeri 1 Kuarasan. Sebelumnya silakan bisa like and subscribe terlebih dahulu, khusus untuk yang belum. Pada pagi hari ini nanti kita akan ada materi yang pertama atau sesi yang pertama adalah materinya adalah pembinaan mental agama. Nah, pembinaan mental agama ini ya di SMP Negeri 1 Kuarasan ini ya secara umum ada berbagai macam pemeluk agama. Ya, semuanya kita bicara secara umum, semuanya sama, mempunyai tujuan yang baik. Yang agamanya Islam silahkan untuk selalu taat, begitu juga untuk agama-agama yang lain. Sebab agama ini merupakan sebagai pondasi, ya pondasi akhlak kita. Ya, ketika kita mempunyai pondasi agama yang kuat, ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kita ingat dengan agama kita. Sanksi yang akan kita dapat apa saja ketika kita melakukan kesalahan. Penguatan mental agama pada pagi hari ini nanti kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, telah hadir bersama kita Bapak Fahmi Saifuddin. Selamat pagi Bapak Fahmi. Selamat pagi Bapak, selamat. Sehat Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa. Pak Fahmi ini merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan. Beliau masuk di SMP Negeri 1 Kuarasan itu dari tahun 2014 ya Pak? Iya, betul. Satu angkatan dengan saya sendiri. Ya, yaitu kurang lebih berarti sudah sekitar hampir memasuki tahun ke-7. Oh, ke-7 ya? Ke-7. Iya, tahun ke-7. Semoga kita semuanya, saya, Pak Fahmi, dan semua anak-anak sekalian, terus berikutnya Bapak Ibu guru semuanya, ya selalu sehat selalu, sehingga bisa bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 1 Kuarasan. Langsung saja untuk materi penguatan mental agama, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Fahmi Saifuddin. Silahkan untuk anak-anak kalian perhatikan dengan seksama. Sekiranya ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalau tidak, yang penting utamanya adalah diperhatikan dengan baik, dipahami. Kalian menulis saja, mencatat saja, mendengarkan saja tanpa memahami, Pak Slamet yakin kalian tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan yang
nyata. Harapannya nanti setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai penguatan agama yang lebih luar biasa. Ya, kepada Pak Fahmi Saifuddin, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Slamet yang telah memberikan waktunya kepada Bapak untuk menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Korasan, yaitu beliau Ibu Sukarmi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Korasan, serta para peserta MPLS SMP Negeri 1 Korasan tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Sebelum Pak Guru memulai materi, Pak Guru memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah disebutkan nama Pak Guru, yaitu nama Pak Guru Bapak Fahmi Saifuddin. Bapak di sini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alamat Pak Guru yaitu dari Kerandegan, Kecamatan Puring. Baiklah, langsung kita ke materi. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pembinaan mental agama. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini pembinaan mental agama adalah suatu bimbingan atau pembinaan yang diarahkan atau ditunjukkan untuk membentuk mental seseorang ke arah yang lebih baik. Jadi intinya pembinaan mental agama itu adalah di mana kita itu dalam diri kita itu semuanya moral kita itu dibuat untuk hal yang lebih baik lagi. Tidak semuanya itu yang ada pada diri kita itu buruk, tidak. Tapi dalam hal ini, pembinaan ini agar kita menjadi lebih baik dari yang saat ini. Itu seperti itu. Kemudian di sini unsur penting dalam pembinaan mental agama, di sini ada unsur yang pertama yang paling penting, yaitu dalam hal ini pendidikan merupakan unsur utama dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, melainkan datangnya dari keyakinan beragama itu sendiri. Intinya, pendidikan agama ini adalah unsur yang paling utama dalam pembinaan mental kita. Karena biasanya dalam agama itu timbul rasa percaya diri, rasa muncul itu diri sendiri, bukan dari paksaan atau faktor dari orang lain. Itu yang paling utama, yaitu unsurnya. Kemudian melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Remaja di sini usia kalian di sini sudah mulai usia remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Jadi intinya usia remaja ini adalah usia di mana kita itu mulai muncul sifat-sifat kritis dalam diri kita, itu seperti itu. Pada usia remaja, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Seperti contohnya kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi dalam penyampaian guru agama, metodologi pengajaran yang
disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi kadang siswa itu mulai jenuh dengan apa yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Kalau sifatnya itu, pembelajarannya itu berbau doktrin. Jadi mereka merespon dengan ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah itu sendiri. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens, lebih dalam. Misal, pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Jadi intinya pembelajaran agama itu kadang tidak bisa disampaikan secara sederhana, kadang bulet-bulet materinya. Apalagi waktu mereka itu lebih banyak dihabiskan dengan menonton TV, main game, sosmed, bahkan kadang pacaran dan hal-hal yang lain yang negatif. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwira swasta, atau ikut organisasi eskul sekolah serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jadi usia remaja itu usia yang bergejolak. Pada umumnya itu jiwanya itu lagi tidak labil. Banyak sekali yang timbul dalam permasalahan-permasalahan pada usia remaja ini. Lalu solusinya itu seperti apa? Solusi dari permasalahan ini adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber inspirasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia membuat pembelajaran lebih kreatif dan inovatif sehingga menjadikan itu sebagai referensi utama bagi peserta didiknya dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama. Jadi guru agama itu harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menyampaikan pembelajarannya, melainkan sampai kepada pemahaman bahwa agama yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Intinya guru agama itu menyampaikannya itu supaya peserta didik itu tidak menganggap bahwa materi agama itu hal-hal yang di nomor kesekian kali. Jadi itu seperti hal yang utama bagi anak tersebut, sehingga nantinya remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman yang menjadi sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding dengan kegiatan seperti nonton TV, main game, main sosial media, atau yang lainnya yang seperti sekarang itu, atau bahkan TikTok dan yang lainnya. Jadi ibadah atau hal yang lain, ibadah dalam hal yang positif itu lebih penting dari hal-hal seperti yang Pak Guru sebutkan tadi. Itu seperti itu. Jadi intinya pembelajaran itu guru harus lebih efektif lagi. Itu seperti itu. Selanjutnya, hal penting lainnya yaitu materi pembelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diutamakan demi kepentingan remaja atau peserta didik. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa yang disampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan kurikulum atau juga kepentingan dari guru agama, melainkan demi kepentingan siswa atau remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi diri remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu memahami mereka. Jadi intinya guru agama itu harus tahu karakter-karakter yang ada pada diri peserta didiknya.
serta pembelajaran harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau satu arah atau juga indoktriner atau terkesan sangar seperti hanya membahas halal dan haramnya suatu masalah itu harus dihindari mungkin, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dalam diri sendiri. Intinya seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus bisa dititik beratkan dengan penghayatan dan kesadaran. Selanjutnya, dari hal ini mungkin saja dilakukan sebagai contoh dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil. Intinya contoh-contoh yang real itu mengajak peserta didik itu langsung terjun ke dalam masyarakat agar tahu kondisi-kondisi yang terjadi itu seperti apa. Kan kadang anak zaman sekarang itu lebih cenderung suka di dalam rumah main sosmed dengan temannya HP di sosial media, yang kadang mereka itu belum tentu tahu siapa sebenarnya yang mereka ajak komunikasi. Makanya zaman sekarang itu harus sosial jiwanya itu agar menumbuhkan mental yang baik itu seringlah kita berkomunikasi langsung dengan orang-orang tersebut, dan juga sering mengajak upaya seperti keagamaan. Kalau dalam Islam itu sering ke masjid berjamaah, ya walaupun mungkin saat ini kondisinya mungkin sedang tidak bisa, tapi kalau insya Allah moga-moga ketika sudah pandemi ini selesai, kita seringlah untuk hal-hal yang positif kita laksanakan, sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat tersebut, sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi menumbuhkan sifat sosial itu sejak dini agar mentalnya itu mulai tumbuh saat ini juga. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Jadi intinya mereka itu jangan cuma mendengar apa yang guru sampaikan. Misalkan guru sampaikan A, cuma dengar A saja. Jadi mereka harus tahu apa yang disampaikan guru aslinya di kehidupannya itu seperti apa. Nah, barulah si anak tersebut memahami apa yang disampaikan pembelajarannya di sekolah itu seperti itu. Itu adalah contoh real ketika kita menumbuhkan sifat atau mental agama kita. Namun di atas hal-hal yang tadi Pak Guru sampaikan, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintah lewat pendidikan sekolah yang menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Jadi intinya kolaborasi bukan cuma di sekolah saja, tidak. Jadi keluarga, masyarakat itu juga harus terlibat dalam pembinaan mental peserta didik. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil yang akan tercipta generasi remaja yang berkualitas. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk kesimpulannya bahwa dalam pembentukan mental agama yang terpenting adalah sejak dini anak atau remaja sudah ditanamkan pendidikan moral yang baik lewat pendidikan agama, karena dalam agama penanaman moral akan dilakukan dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan dari luar.
Selain itu, unsur keluarga, lingkungan, dan pergaulan juga sama pentingnya dalam pembangunan mental agama dalam diri kita sendiri. Intinya bahwa semua hal untuk membentuk mental agama kita itu dikolaborasikan seluruh aspek atau unsur-unsur yang semuanya di lingkungan kita itu semuanya terlibat. Itu seperti itu. Nah, demikian materi yang Pak Guru sampaikan. Jadi materi di sini mental agama kita, jadi mulai sekarang dari diri sendiri itu dari sejak dini kita harus memunculkan, jangan cuma hal-hal menjadi hal-hal yang sekedar itu saja, itu seperti itu. Jadi mulai sekarang sejak dini gitu mental kita harus sudah dibentuk. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak sekalian penjelasan dari Bapak Fahmi Saifuddin? Ya, Pak Slamet rasa penjelasan yang sangat luar biasa ya mengenai pembinaan mental agama ya, di mana ini merupakan sebagai pondasi, bukan begitu Pak Fahmi? Iya, betul sekali. Ya, dari kecil pun kita sudah secara tidak langsung, secara tanpa kita sadari dari kecil kita sudah diajarkan yang namanya penguatan di agama. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa menyapa kita, kalau kita masih bayi pasti kita disapa dengan ucapan salam. Begitu juga kita ketika kita menyapa anak kecil, ya kita harus menanamkan hal-hal seperti itu sejak dini, sehingga nanti setelah tumbuh menjadi besar sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Tidak mungkin ketika kita masih kecil itu kita ditanya dengan bahasa Inggris ya Pak Fahmi. Ya, betul. Nggak mungkin kita masih bayi ditanya how are you, nggak mungkin. Pasti ditanya halo dek, assalamualaikum. Nah, itu secara tidak langsung sebagai pembentukan penguatan mental agama ya. Terima kasih kepada Bapak Fahmi Saifuddin atas penjelasannya ya. Semoga apa yang menjadi tujuan tadi pembinaan atau penguatan mental agama sampai kepada anak-anak kita semuanya. Atau sampai kepada semua saja yang memperhatikan ataupun yang mendengarkan, sehingga nanti bisa berdampak positif untuk anak-anak sekalian, terus berikutnya untuk lingkungan sekitar, bahkan bisa merubah Indonesia untuk lebih baik lagi. Karena siapa kalau bukan anak-anak sekalian? Ya pasti nanti generasi penerus bangsa yaitu anak-anak kalian semuanya. Ya tidak mungkin yang sudah sepuh, sudah tua nantinya akan berganti dengan yang muda. Dan yang muda pun harus siap untuk menjadi penerus dengan cara apa? Dengan cara kalian harus didasari dengan mental yang kuat, agama yang kuat, ya sehingga nanti kalian bisa menentukan mana hal yang benar ataupun mana hal yang salah, sehingga nanti bisa membawa negeri ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, paham anak-anak semuanya? Untuk materi hari ini Pak Slamet rasa cukup penguatan mental agama, silahkan itu dipahami, dicermati untuk bekal kalian dalam menjalani hidup. Ya, demikian untuk materi pertama. Terima kasih Pak Fahmi Saifuddin. Sehat selalu untuk Bapak. Semoga selalu bersemangat untuk memajukan SMP Negeri 1 Kuarasan, memajukan pendidikan di lingkungan kita dan juga pendidikan di Indonesia. Ya, untuk materi yang kedua nanti anak-anak harus masih stay di depan HP ataupun di depan PC ataupun depan laptop untuk mengikuti materi yang berikutnya, yaitu ada materi tentang tata krama, tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sri Endah Purwani SPD yang akan dibantu host kita. Ya, nanti ada host kita Bapak Margo Waluyo SPD nanti yang akan membina. Silakan untuk anak-anak sekalian untuk tetap stay di depan HP
PC ataupun laptop, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sehat selalu untuk kita semuanya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Slamet Rianto, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Syukurlah kalau sehat. Kita bertemu lagi dalam materi MPLS hari ketiga, di mana pada siang ini akan diberikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah yang akan dibawakan oleh saudara ibu kita, yaitu Ibu Sri Endah Purwani. Halo Ibu Endah Purwani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Sri? Alhamdulillah. Perjalanan lancar sampai di sini? Alhamdulillah lancar. Syukurlah kalau lancar. Baik, tema MPLS kita pada hari ini yaitu tentang tata krama, di mana ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk mewujudkan suatu ketertiban. Karena suatu komunitas kalau nggak ada aturan tentu tidak akan tertib. Padahal semua orang mengendapkan ketertiban. Karena itu ini materi yang sangat penting untuk kita banyak bersama. Kalian jangan lupa siapkan alat tulis kalian, fokus pada materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Karena nanti di akhir acara akan ada post test di mana kalian akan dites tentang materi yang telah diberikan. Oleh karena itu jangan main-main, fokus pada materi yang diberikan oleh Ibu tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Karena waktu dibagi-bagi, langsung saja kita mulai. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Enda untuk memberikan materi tentang tata krama sekolah dan tata tertib sekolah. Kepada Ibu Enda kami persilakan. Terima kasih Pak Margo Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuarasan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan dan yang karyawati SMP Negeri 1 Kuarasan, dan peserta MPLS SMP Negeri 1 Kuarasan tahun pelajaran 2021-2022 serta anak-anakku kelas 8 dan kelas 9 yang tentunya ikut menyaksikan acara live streaming ini di YouTube kalian. Selamat pagi semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian masih sehat-sehat, selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita selalu dilindungi kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan, sudah mendengarkan pembekalan atau pembinaan mental agama yang tadi disampaikan oleh Bapak Saifuddin SPD. Sekarang saya melanjutkan.
Sebelumnya tentunya kalian belum ada yang belum mengenal saya. Nama saya tadi sudah dikatakan adalah Sri Endah Purwani. Bisa kalian panggil biasanya dengan Ibu Endah. Alamat saya adalah di Ori. Tentunya kalian yang rumahnya di Ori nanti bisa mampir ke rumah Ibu. Di SMP Negeri 1 Kuarasan, Ibu tahun ini mengampu matematika kelas 7 A, B, C, dan D, dan matematika kelas 9 GH, serta ditambahi tugas yaitu sebagai wali kelas 9H. Nah, itulah anak-anak perkenalan dari Ibu. Pada kesempatan ini anak-anakku, Ibu akan menyampaikan tata krama dan tata tertib sekolah. Baiklah anak-anak, tentunya kalian tadi waktu kalian mengikuti pembinaan mental agama, di sana sudah tersirat adanya tata krama. Nah, sekarang pengertian tata krama. Tata krama ini terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama, di mana tata ini adalah adat istiadat atau aturan atau norma, sedangkan krama bisa dikatakan sebagai sopan santun, sebagai perilaku yang santun, tingkah laku yang santun, dan bahasa yang santun. Anak-anakku, sopan ini bisa juga dikatakan dengan tertib, menurut aturan atau beradab. Sedangkan santun bisa dikatakan dengan sangat sopan atau lemah lembut atau berbudi bahasa atau berakhlak mulia. Lanjutnya anak-anakku, tata krama ini telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Jadi setiap hari dari kalian bangun tidur sampai tidur kembali tentunya selalu dilakukan tata krama. Kan tata krama ini adalah sudah menjadi bagian dari pergaulan kalian. Tata krama ini adalah aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan di dalam pergaulan antar manusia. Tata krama dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, sejak kalian masih anak-anak, bahkan mungkin kalian masih di dalam perutnya ibu kalian, sudah diberikan tata krama. Tata krama ini dalam segala hal, apa saja sepanjang masih berhubungan dengan kemanusiaan atau dengan berhubungan dengan kemasyarakatan. Anak-anakku, selanjutnya tata krama atau adat atau sopan santun yang sering disebut dengan etika ini telah menjadi bagian dalam hidup kalian. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, tata krama ini sudah diterapkan antara kalian dengan orang tua, antara anak-anak dengan kakaknya, antara anak-anak dengan adiknya. Itu sudah diajarkan tata krama dari sejak kalian masih anak-anak. Nah, tata krama ini kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama ini yang tadinya yang semula berlaku di dalam lingkungan yang terbatas, di lingkungan rumahmu, lama-kelamaan nanti akan merambat ke lingkungan yang lebih luas. Dari lingkungan dalam rumah nanti merambat ke lingkungan di sekeliling rumah, merambat keluar lagi di dalam lingkungan masyarakat, dan lagi di lingkungan sekolah. Itu semuanya ada tata kramanya. Tata krama telah menjadi bagian pergaulan yang sehari-hari. Dapat disimpulkan di sini bahwa tata krama adalah
kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Karena apa? Karena di sini tentunya adat istiadat masing-masing daerah adalah berbeda. Di daerah Jawa Tengah tentunya berbeda dengan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah berbeda dengan di Kalimantan. Ini mempunyai tata krama sendiri-sendiri. Selanjutnya, apa sih maksud dan tujuan tata krama ini diberikan kepada kita semua? Mengapa kita perlu mempelajari tata krama? Mengapa kita kok perlu memiliki tata krama? Tentunya kalian tahu bahwa tata krama ini adalah merupakan suatu alat komunikasi kita dengan yang ada di sekeliling kita. Mengapa kita perlu memiliki tata krama? Karena kita adalah manusia. Kita hidup selalu bersama orang lain. Kita selalu memerlukan orang lain. Entah itu keluarga kita, atau tetangga kita, atau saudara-saudara kita. Nah, di sini, di dalam kita hidup bersama orang lain, tentunya kita harus mempunyai aturan, kita harus mempunyai norma, kita harus mempunyai tata krama. Kita berada di dalam lingkungan sekolah, yang dimana di dalam lingkungan sekolah ini ada guru, ada staf tata usaha atau karyawan dan karyawati, dan ada siswa. Siswa kelas 7, siswa kelas 8, dan siswa kelas 9. Di mana dalam lingkungan ini harus ada norma, harus ada aturan cara bergaul. Agar apa? Ya agar hidup kita selalu dinamis, selalu hidup selalu romantis, selalu hidup berkekeluargaan. Dengan adanya beragam usia, dengan adanya beragam pekerjaan, maka sangat diperlukan tata krama pergaulan antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, antara siswa dengan anggota atau dengan keluarga yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan. Karena nanti jika kalian sudah mengikuti pelajaran tatap muka, nanti di SMP 1 Kuarasan di samping ada guru, ada staf TU, ada yang mempunyai kantin, ada pekerja dan sebagainya. Nanti di situ kalian tentunya perlu sekali untuk mengetahui aturan atau tata krama cara bergaul. Nah, maka maksud dan tujuan tata krama ini di dalam lingkungan sekolah ini antaranya adalah apa maksudnya tata krama di lingkungan sekolah? Yang pertama, bahwa supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang mendasari kepribadian siswa yang nantinya sebagai tolok ukur penilaian kalian. Jadi nanti tolok ukur penilaian ini dapat dilandasi dengan kepribadian siswa masing-masing. Yang kedua adalah agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai siswa atau sebagai peserta didik. Adapun tujuan yang ketiga adalah agar terciptanya kerukunan hidup,
keharmonisan hubungan antara warga sekolah sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tadi saya katakan ada 3 tujuan tata krama yang ada di lingkungan sekolah, di mana tata krama di lingkungan sekolah ini terdapat yang pertama adalah tata krama bergaul. Tata krama bergaul ini yang pertama tadi saya katakan bergaul dengan guru dan karyawan. Yang kedua adalah tata krama bergaul siswa dengan siswa atau sesama teman. Tata krama di lingkungan sekolah yang ketiga adalah tata krama cara berpakaian dan berhias. Tata krama yang ketiga ada tata krama cara belajar. Selanjutnya anak-anakku, tata krama bergaul dengan guru. Bagaimana sih aturannya, norma cara bergaul dengan guru? Contohnya, kita berbicara dengan Bapak Ibu guru tentunya dengan bahasa yang sopan. Karena kita hidup di Jawa Tengah, tentunya ya pakailah dengan bahasa Jawa. Tetapi seandainya kalian tidak bisa berbahasa Jawa yang baik, maka jika kalian berbicara dengan Bapak Ibu guru serta karyawan yang ada di lingkungan sekolah semester 1 Kuarasan, pakailah bahasa Indonesia yang baik, pakailah bahasa Indonesia yang sopan. Selalu mengucapkan salam jika kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru, jika kalian bertemu dengan karyawan, jika kalian bertemu dengan sesama teman. Bila dipanggil Bapak Ibu guru, tentunya segera menyaut dan mendekat. Jika disuruh, segera melaksanakan tugas, baik itu untuk tugas di sekolahan maupun tugas untuk dikerjakan di rumah. Tentunya tidak boleh membantah dengan secara emosional. Boleh membantah kalau pas boleh menyanggah, boleh bertanya pas waktu pembelajaran, boleh bertanya, tapi bertanya dengan cara yang sopan, tidak dengan cara yang emosional. Tentunya tidak memotong pembicaraan guru. Seandainya Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, sedang berbicara, tentunya kalian menunggu Bapak Ibu guru selesai berbicara, kalian baru berbicara apa yang kalian maksud. Nah, karena sekarang masa pandemi COVID-19, tentunya kalian selalu tetap berada di rumah, selalu menyiapkan apa yang akan digunakan pada pembelajaran daring ini. Maka tata krama untuk menghubungi Bapak Ibu guru yang melalui HP atau melalui WA, melalui telepon, tentunya juga ada tata kramanya. Misalnya, tata krama untuk menghubungi guru melalui HP. Tentunya kalian harus bisa memilih waktu yang baik, bisa memilih waktu mana Bapak Ibu guru yang tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu beliau. Yaitu misalkan tidak menelpon, tidak WA pada jam lebih dari jam 8 malam misalkan, tidak menghubungi pada waktu jam-jam Bapak Ibu guru sedang beribadah. Tuh. Jadi berpandai-pandailah kalian untuk menghubungi Bapak Ibu guru. Selanjutnya, di dalam menghubungi baik itu lewat telepon maupun lewat WA, sebaiknya selalu diawali dengan ucapan atau mengucapkan salam terlebih dahulu.
Contohnya misalkan Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu, atau selamat pagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sini setelah kalian mengucapkan salam tentunya kalian memperkenalkan diri. Karena apa? Kan Bapak Ibu guru tidak mungkin akan menyimpan nomor kalian satu persatu. Di sini siswa SMP Negeri 1 Kuarasan dari kelas 7 dengan sampai kelas 9 itu sekitar 760. Tidak mungkin Bapak Ibu guru akan menyimpan kontakmu sebanyak itu. Maka untuk menghubungi baik lewat WA maupun lewat telepon, setelah salam kalian tentunya mengucapkan data diri kalian semua. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya nama Kirani Safikoh dari kelas 7B, misalkan seperti itu. Setelah itu, setelah kalian mengucapkan salam, menunjukkan data pribadi kalian, terus kalian selalu mengucapkan mohon maaf. Hindari menyingkat kata-kata. Tulislah kata-kata dengan jelas, misalkan dengan WA. Contohnya misalkan kalau kalian ingin WA dengan Bapak Ibu guru, misalkan demikian contohnya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya nama Kirani Safikoh dari kelas 7B. Mohon maaf Bapak Ibu, kiranya saya belum paham dengan apa yang Bapak Ibu berikan tadi, mohon berkenan untuk menjelaskan kembali, misalkan demikian. Bapak Ibu guru menjelaskan di dalam classroom, Google Classroom, kalian belum jelas, boleh demikian. Misalkan lagi ingin menanyakan tugas, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu, saya Kirani Safikoh dari kelas 7B ingin menanyakan tugas-tugas yang tadi Bapak Ibu berikan kepada kelas 7B, kami belum paham, mohon untuk berkenan menjelaskan kembali. Begitu. Itu contoh dari kita menghubungi lewat WA atau lewat telepon. Adapun jika kalian komen pada YouTube atau pada yang diberikan oleh sekolah, saya mohon komen yang terpelajar dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan tentunya. Karena apa? Kalian adalah siswa, kalian adalah pelajar, maka berbicaralah seperti pelajar. Selanjutnya anak-anakku, tata krama yang berikutnya adalah tata krama bergaul dengan sesama teman atau bergaul dengan siswa. Sesama teman saling menghormati dan menyayangi, saling menolong dalam kesulitan, tidak mengganggu teman belajar, tidak boleh bermusuhan, selalu mengingatkan teman yang tidak sopan, serta tidak boleh mengambil milik teman tanpa izin. Berikutnya, tata krama yang berikutnya adalah tata krama berpakaian atau berhias. Ya. Anak-anakku sekalian, kelas 7 peserta MPLS SMP 1 Kuarasan, kalian nanti atau mungkin sudah diberi seragam dari sekolah. Di sini berpakaianlah sesuai aturan sekolah. Di SMP Negeri 1 Kuarasan ada 3 buah seragam. Yang pertama adalah putih biru, seragam OSIS yang dipakai hari Senin dan Selasa. Yang kedua adalah pakaian batik yang dipakai atau pakaian batik identitas SMP Negeri 1 Kuarasan yang dipakai pada hari Rabu dan Kamis, dan pakaian pramuka yang dipakai hari Jumat dan Sabtu, di mana di masing-masing pakaian itu sudah ada identitasnya sendiri-sendiri, baik OSIS,
identitas maupun pramuka. Silakan nanti kalian menjahitnya atau membuat pakaiannya sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Tentunya nanti kalian sudah diberikan gambar yang seperti ini, pada masing-masing pembagian. Ini adalah atau contoh dari cara menjahit pakaian kalian. Di situ sudah ada. Silakan nanti kalau kalian sudah terima seragam, silakan kalian buat sesuai apa yang ada di gambar ini. Selanjutnya, tidak boleh bersolek yang berlebihan karena kalian adalah masih siswa sekolah. Tidak boleh bersolek berlebihan. Ya tidak, misalkan berlebihan ya kalau masa ada siswa yang pakai lipstik, siswa yang pakai eyeshadow, siswa yang pakai macam-macam itu. Cukup pakai bersolek yang sederhana saja. Tidak boleh bertato. Jadi silakan yang sekarang bertato segera dihapus. Karena apa? Tata tertib di SMP 1 Kuarasan tidak boleh bertato. Tidak boleh mencoret-coret pakaian, mencoret-coret meja, kursi atau tembok dan lain-lain. Karena di sini meja kursi sudah bersih, tembok sudah bersih. Nanti kalian masuk tatap muka, mudah-mudahan nanti semua keadaan sudah bersih, tidak boleh dicoret-coret. Berikutnya, tidak memakai pakaian olahraga. Tidak boleh memakai pakaian olahraga selain jam pelajaran olahraga. Nanti kalian setelah kalian terima seragam, ada 1 seragam OSIS, 2 seragam identitas, 3 seragam pramuka, yang keempat adalah seragam olahraga. Di mana seragam olahraga ini hanya dipakai pada waktu jam pelajaran olahraga. Selanjutnya, tata krama belajar di SMP Negeri 1 Kuarasan. Yang pertama adalah kalian selalu membenahi kelas kalian, selalu membersihkan kelasnya sebelum pelajaran dimulai. Papan tulis dibersihkan, disiapkan spidolnya, disiapkan penghapusnya jika nanti kita belajar secara tatap muka. Karena sekarang belajar dengan secara daring, secara PJJ, kalian siapkan juga buku paketnya. Nanti jika sudah diberi, buku paketnya disiapkan, pensilnya disiapkan, tentunya alatnya disiapkan. Apa itu? HP bisa, laptop bisa, atau yang lain silahkan. Nah, hadir di kelas tepat waktu. Kalian juga di rumah hadir tepat waktu, absen tepat waktu. Silahkan kalian mulai hari ini kelas 7, 8, dan 9 sudah bisa memulai untuk absen. Saya pesan absen itu setiap hari dari jam 7 sampai jam 2. Memperhatikan guru saat jam belajar. Karena sekarang daring, tentunya kalian memperhatikan Google Classroom yang diberikan oleh masing-masing pelajaran. Minta izin jika tidak masuk sekolah, minta izin jika tidak ikut Google Classroom atau sebaliknya. Selama jam sekolah wajib berada di sekolah jika tatap muka. Karena kalian daring, selama jam sekolah kalian wajib berada di depan HP kalian, di depan laptop kalian. Karena apa? Pelajaran yang diberikan nanti setiap harinya ada ada 3 mapel kalau nggak salah. Nah, saat guru tidak masuk, maka piket yang minta tugas. Nah, jika kalian tidak masuk, kalian harus ada surat izin tidak masuk sekolah. Kalau sekarang berarti kalian harus izin sama wali kelas atau sama guru yang mengampu pelajaran waktu itu untuk tidak masuk sekolah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya akibat melanggar tata krama, jika kalian melanggar tata krama ini, maka tentunya ada sanksi-sanksi dari pihak sekolah atau ada hukuman dari
pihak sekolah. Sanksinya tentunya sanksi yang mendidik. Nah, siswa yang tidak mentaati tata krama dianggap sebagai siswa yang tidak sopan dan dijauhi teman-temannya tentunya. Anak-anakku, sanksi yang diberikan antara lain yang pertama, peringatan secara lisan. Kalian ditegur oleh bapak ibu guru, oleh wali kelasnya. Sanksi yang kedua, peringatan secara tertulis. Masih belum mempan juga, peringatan atau panggilan kepada orang tua. Masih belum mempan juga, nanti kalian diberikan skorsing atau tidak boleh mengikuti pelajaran pada waktu tertentu. Nah, sanksi yang terakhir setelah dari awal sampai keempat tadi tidak mempan juga, maka maaf, kalian akan dikembalikan pada orang tua. Anak-anakku sekalian, tentunya tata krama ini tadi silahkan kalian pahami, silahkan kalian cermati untuk kalian semua, untuk kemajuan kalian semua, untuk keberlangsungan kalian belajar di SMP Negeri 1 Kuarasan. Tata krama ini adalah sebagai kunci meraih kesuksesan. Tata krama ini adalah kunci meraih keberhasilan. Harga diri seseorang terletak pada tata kramanya. Nama baik Spensaku ada di tangan kalian. Selamat bergabung untuk kelas 7 dengan di Spensaku yang tercinta ini. Kelas 8 dan kelas 9 selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku yang berbahagia, hanya tadi materi tata krama yang dapat Bu Endah sampaikan. Bu Endah harap mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu berserta keluarga, selalu jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Mungkin ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu jika nanti pada waktu dekat ini kita akan tatap muka, kita bisa ketemu lagi. Nah, sekian dulu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, pada host Bapak Margo Waluyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah yang telah memberikan materi untuk kita, telah memberikan pencerahan kepada kita tentang pentingnya tata krama bagi kita. Ya. Memang tata krama itu sangat penting untuk kita karena kita masih makhluk sosial, pasti perlu orang lain, sehingga disinilah tata krama diperlukan agar kita menjadi manusia yang paling baik, karena kita adalah makhluk yang pasti memerlukan bantuan orang lain. Menurut Son Politikon, pendapat dari Aristoteles, memang kita juga makhluk sosial. Untuk itu mari kita beli plus yang sangat murah kepada Wenda yang telah memberikan materi kepada kita semua. Baiklah anak-anakku, untuk menunggu season berikutnya, Bu Endah tayangkan sedikit video yaitu tentang 8 etika siswa yang ada di lingkungan sekolah. Tapi di sini siswanya adalah siswa sekolah dasar. Karena kalian masih kelas 7, maka saya Bu Endah ambil sedikit video tentang 8 etika siswa di lingkungan sekolah. 8 etika siswa di lingkungan sekolah. Berikut adalah ke-8 etika tersebut. Check this out. 1. Harus bersemangat dalam menuntut ilmu. 2. Jangan bersikap sombong di hadapan teman. 3. Hormati peraturan yang ada di sekolah. 4.
sama dia. Yuk Liv, kita main. 4. Harus peduli dengan sesama teman yang mengalami kesusahan, kesulitan maupun ditindas teman lain. 5. Menghormati dan bersikap santun terhadap guru. 6. Bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan serta berlomba mencapai prestasi. 7. Berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. 8. Menjalin hubungan baik dengan guru. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita memasuki hari ketiga MPLS dan pada sesi yang terakhir. Meskipun di sesi yang terakhir kita harus tetap semangat ya Putri Yulia. Iya, selalu semangat. Selalu semangat ya. Materi kali ini nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Tri Yuli Sulistiani SPD. Beliau juga guru yang penuh dengan potensi atau multi talent. Iya. Beliau salah satu prestasinya adalah sebagai guru inti. Kemudian sedang mengikuti kegiatan nanti sebagai guru penggeraknya, Bu. Iya. Jadi saya berharap anak-anakku semua jangan kalah dengan Bapak dan Ibu guru. Kalian semua harus semangat untuk menggapai cita-cita. Nah, materi kepramukaan pada kali ini nanti akan dijelaskan secara luas oleh beliau Ibu Tri Yuli Sulistiani. Sebelumnya, dengan kata-kata pramuka pasti dalam benak kita ada seseorang yang sangat berjasa di dunia ini yang membentuk pandu dunia. Ibu ya, beliau adalah Lord Baden-Powell. Iya. Kemudian Bapak Pandu Indonesia adalah beliau Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Yang saya ingat kalau kegiatan pramuka adalah kegiatan yang teramat sangat menyenangkan karena kegiatannya berada di luar ruangan, tidak terlepas dari semua gerakan dalam tubuh kita seperti kita berjoget, kita menyanyi, kita menari, kemudian kita bertepuk-tepuk. Yang menyenangkan sekali. Yang tidak saya lupa itu tepuk pramuka dulu waktu saya SD itu dihitung, Bu. Jirolu Padma Nemtu begitu, Bu. Mari kita ikuti bersama kepramukaan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Tri Yuli Sulistiani. Monggo waktu saya serahkan sepenuhnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ninin. Ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya. Ini kalau dalam pramuka lebih enak menggunakan salam pramuka. Ya. Terlebih dahulu salam pramuka. Ya. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Ini nanti di sini Kak Tri Yuli, gitu ya. Kita memanggilkan dalam penggalang
nanti pembina itu dipanggil dengan kakak. Kalau di dalam sekolah tetap dengan ibu, gitu ya. Ya. Di sini Ibu Tri Yuli mau menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah di gugus depan kita, yaitu gugus depan 11.078. Ya. Putri Yuli sini akan memberikan materi tentang kepramukaan, ini ya. Nah, kepramukaan itu yang nanti sudah disampaikan Bu Ninin tadi. Dalam kegiatan pramuka itu nanti enak sekali, menyenangkan. Karena dalam kegiatan pramuka itu bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan itu di luar lingkungan sekolah, gitu ya. Juga bisa pendidikan di sini berlakukan di rumah, ya. Pendidikan kepramukaan. Nah, di sini kepramukaan ini adalah proses pendidikan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah dalam bentuk kegiatan yang menarik. Nah, jadi nanti kalau adik-adik, nah ini kalau dalam pramuka tadi Ibu katakan kalau pembina itu sudah dipanggil dengan kakak. Nah, anak didiknya dipanggil dengan adik karena kalian nanti masuknya adalah sebagai penggalang, sudah bukan siaga lagi tapi penggalang. Nih, dalam kegiatan ini nanti dalam kegiatan pramuka ini kegiatannya menyenangkan, gitu ya, menarik. Di sini ada kegiatannya sehat, teratur, gitu ya, terarah, praktis, gitu ya. Di sini dilakukan sebagian besar di alam terbuka. Ya, di alam terbuka. Dan di sini prinsip yang digunakan adalah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pada pembentukan watak, akhlak, budi pekerti luhur. Jadi akan membentuk karakter. Tinggi. Nah, ini nanti juga sesuai dengan pendidikan yang diharapkan di Indonesia, yaitu pendidikan yang mengarahkan pada pendidikan karakter. Kan dalam kepramukaan nanti juga dari kode kehormatannya juga nanti dibentuk sebagai pelajar, gitu ya, anggota pramuka itu yang memang berwatak. Kepramukaan itu tadi sudah kakak sebutkan pengertiannya. Dengan kata lain, gitu ya, kepramukaan ini adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu kepramukaan. Nah, sedangkan kata pramuka itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Adik-adik kan dulu waktu SD itu juga mengikuti kegiatan pramuka ya. Ya, pramuka itu ada singkatannya. Singkatannya apa itu pramuka? Adalah Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Gitu ya, orang muda yang suka berkarya. Nah, pramuka ini juga merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Nah, anggota gerakan pramuka ini nanti dilihat dari golongan umurnya, gitu ya. Di dalam anggaran dasar kepramukaan yang terbaru nanti ada pramuka prasiaga. Nah, kalau pramuka prasiaga itu nanti sebelum umur 7 tahun nanti masuknya pramuka prasiaga. Nah, kemudian di umur 7 sampai 10 tahun nanti ada pramuka siaga. Kalian dulu waktu di SD mengikuti kegiatan pramuka, yaitu pramuka siaga. Tentunya kalian dulu ikut, gitu ya, menyenangkan kan ya kegiatan pramuka di siaga. Iya. Nanti di kegiatan di Penggalang juga akan lebih menyenangkan. Iya. Kemudian di usia 11 sampai 15 tahun itu ada pramuka Penggalang. Nah, disinilah kalian berada di golongan umur 11 sampai 15 tahun. Ya, kalian nanti masuknya golongan apa? Golongan Penggalang. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah berusia 16 sampai 20 tahun masuknya ke golongan pramuka penegak. Ya. Jadi kalau di tingkat pendidikan kira-kira berada waktu kalian duduk di SMA, SMK
itu ya. Nah, kalian masuknya golongan penekat. Kemudian ada golongan pramuka pandega. Ini di usia 21 sampai 25 tahun. Nah, ini tadi untuk golongan dari pramuka, gitu ya. Ada pramuka prasiaga, pramuka siaga, ada pramuka penggalang, gitu ya, penegak, pandega. Dilihat dari golongan umurnya. Nah, kalian sekarang berada di posisi sebagai pramuka penggalang. Nah, sebetulnya penggalang itu dari kalimat apa sih ya? Ada kata-kata penggalang itu apa memang tercetus penggalang begitu saja? Oh, ternyata tidak. Ya, penggalang di sini merunut dari sejarah. Ya. Jadi untuk penggolongan siaga, penggalang, penegak, pandega itu dirunut dari sejarah. Nah, di pramuka penggalang ini dalam runutan sejarahnya, gitu ya. Jadi pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada waktu rakyat Indonesia menggalang dan berusaha untuk menyatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan, yaitu ditandai dengan peristiwa sejarah. Yaitu apa ya yang waktu itu menggolong berusaha untuk menyatukan dirinya mencapai kemerdekaan? Ya, betul sekali. Pada kegiatan sejarah di situ ada Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, itu tadi untuk sejarah dari pramuka penggalang. Diambil dari sejarah Indonesia, yaitu menyatukan, menggalang, gitu ya, pemuda untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian kalau kalian di SD dulu ada siaga. Siaganya ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata, gitu ya. Nah, kalau di dalam penggalang apakah ada penggalang seperti itu lagi? Ada. Tinggi. Nah, dalam penggalang nanti kalian ada penggalang ramu. Penggalang ramu ini biasanya kalian waktu berada di SD itu di kelas 5 atau kelas 6 itu kalian sudah masuk ke golongan penggalang karena tadi dia dari usia 11 sampai 15 tahun ya. Ya, berarti sekitar kalian kelas 5 atau kelas 6 itu kalian sudah penggalang ramu. Kemudian ada penggalang rakit, ada penggalang terap. Ya, ada penggalang ramu, rakit dan terap. Nah, untuk menjadi penggalang rakit, nah harus melalui uji SKU. Gitu ya. Jadi untuk menjadi penggalang rakit harus menyelesaikan SKU ramu terlebih dahulu. Kalau ramunya sudah selesai, naik menjadi penggalang rakit. Nah, di penggalang rakit melakukan uji SKU lagi, kecakapan umum lagi, supaya bisa masuk ke penggalang terap. Di penggalang terap melakukan latihan, kemudian melakukan uji SKU lagi. Nah, kalau sudah terpenuhi uji SKU terap, sudah dilantik menjadi penggalang terap, bisa masuk mendaftarkan menjadi penggalang Garuda. Nah, kalau penggalang Garuda ini termasuk paling tinggi dalam penggalang, gitu ya, dalam tingkatan penggalang. Kalau penggalang Garuda itu paling tinggi. Jadi ada tadi ramu, rakit, terap, dan yang paling tinggi adalah Garuda. Sama tadi dengan siaga, siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Kemudian yang paling tinggi adalah siaga Garuda. Gitu ya. Kemudian dalam tingkatannya, nah di sini ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Itu nanti ada tandanya sendiri. Nah, nanti kalau kalian menggunakan seragam kebesaran, menggunakan seragam pramuka, itu nanti ada tandanya tersendiri. Kalau penggalang ramu, oh dia menggunakan manggar 1, gitu ya. Kemudian kalau penggalang rakit menggunakan manggar 2, gitu enggak?
Ya, kemudian kalau penggalang terap menggunakan manggar 3. Nah, kalau sudah Garuda, manggar terapnya tetap ada, tetap dipakai, dan dia menggunakan lencana pramuka Garuda, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kegiatan pramuka? Nah, kalau kegiatan pramuka tadi kan kegiatannya dilakukan di luar sekolah dalam kegiatan yang menyenangkan, mengasihkan. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Ninin, ada tepuk, ada bernyanyi, gitu nggih? Nah, kemudian dalam sistem pendidikannya nanti kalau di sini ada sistem berkelompok, gitu ya. Jadi kalau penggalang, pramuka penggalang nanti menggunakan sistem berkelompok, yaitu menggunakan satuan kecil yang disebut dengan apa ya adik-adik ya? Iya, dan disebut dengan regu, gitu ya. Nah, setiap regu itu berapa penggalang sih? Oh iya, dalam satu regu itu ada 4 sampai 8 penggalang, gitu ya. Satu regu itu bisa 4 sampai 8 penggalang. Terus campur putra putri atau tidak? Oh tidak, gitu ya, tidak campur. Karena dalam pramuka adalah satuan terpisah, gitu ya. Yang putri nanti tetap dengan teman-temannya yang putri, yang putra dengan teman-temannya yang putra, tengge? Ya. Kemudian tadi regu, anggotanya berapa ya tadi ya? Iya, 4 sampai 8 orang penggalang. Nah, di sini nanti ada yang memimpin, gitu ya. Yang memimpin regu disebut dengan apa? Iya, pinru. Iya, betul. Kalau kalian dulu waktu di siaga apa? Iya, pinrung, gitu ya. Pemimpin barung, gitu ya. Pimpinan barung. Kalau di penggalang, pimpinan regu. Kemudian nanti ada wakilnya, gitu ya. Wakilnya itu siapa ya? Nanti yang mendampingi pinru, gitu ya. Nanti ada pinru, gitu ya. Ya, jadi nanti ada pinru, ada pinru. Nanti kalau dalam kegiatan berkelompok, nanti misalkan sedang berbaris, nah biasanya pinrunya di mana? Oh iya di depan, gitu ya. Pinrunya di mana? Oh ya yang di belakang, gitu ya. Ya itu kalau sedang berbaris jadi kelihatan. Oh pinrunya di depan, yang pinru ada di belakang, gitu ya. Ya. Ini tadi untuk pinru, untuk regu. Nah, kalau regu di sini dalam pramuka nanti pemberian namanya, nah ada, gitu ya, nama regu. Nah, kalau di sini nama regunya nanti berbeda antara penggalang putra dengan penggalang putri, namanya tidak sama. Pemberian nama regu untuk penggalang putra itu biasanya menggunakan nama-nama hewan. Ada regu semut, regu gajah, kemudian regu kelelawar, regu Scorpio. Ya biasanya kalau dalam lomba-lomba itu banyak sekali yang menggunakan nama regu Scorpio, gitu ya. Ya. Ada yang Raja Wali, itu biasanya seperti itu. Nggih. Itu nama regu untuk putra. Nah, sedangkan untuk yang putri bagaimana, Kak? Ya, kalau untuk yang putri menggunakan nama-nama bunga. Misalkan ada regu anggrek, regu aster, regu flamboyan, gitu ya. Jadi menggunakan nama-nama bunga. Nah, itu untuk pemberian nama pada regu penggalang. Jadi beda ya. Iya. Nanti juga dipasang di bajunya. Dia masuk dalam regu apa? Nanti dipasang di lengannya. Misalkan regu banteng dipasang, gitu ya. Sedangkan pinrunya bagaimana? Oh dia membawa bendera regu yang dipasangkan pada tongkat. Nah itu untuk kegiatan pramuka pada sistem berkelompok, gitu ya. Nah kemudian itu tadi yang paling kecil itu regu, gitu ya. Nah, kalau kumpulan dari regu itu namanya apa? Gitu ya. Dari regu
mawar, anggrek gitu ya. Nah, kalau dalam satu kudep, nah itu nanti ada beda lagi, gitu ya. Jadi kumpulan beberapa regu nanti disebut dengan adanya pasukan. Nah, pemimpin regu utama, gitu ya, atau di sini disebut dengan pratama, gitu ya. Jadi pasukan itu nanti dipimpin oleh siapa? Pemimpin regu utama, yang namanya adalah pratama. Nah, itu tadi untuk, jadi ada paling kecil namanya regu, kemudian dikumpulkan lagi menjadi pasukan. Nah, pemimpin dari pasukan itu yang paling utama itu siapa? Pemimpin regu utama. Kemudian di sini dalam latihan itu kan tadi ada ya pemimpin regu. Apa ada tugasnya ya untuk menjadi seorang pemimpin regu? Oh, ada tugasnya. Gitu ya. Dia mempunyai tugas untuk apa? Memimpin regunya. Nah, untuk bisa memimpin regunya, nah di sini diharapkan setiap pemimpin regu itu dapat bagaimana? Dapat memupuk disiplin anggotanya. Jadi yang kalau kepingin menjadi pemimpin regu ya usahakan selalu berangkat latihan pramuka. Gitu ya. Diharapkan dia selalu rajin. Tidak absen dalam kegiatan latihan, karena dia tadi mempunyai tugas untuk apa? Memupuk anggotanya supaya rajin berlatih, ya. Kemudian melaksanakan tugas dari pembina. Nah, itu diharapkan pemimpin regu itu seperti itu, gitu ya. Dia dapat melaksanakan tugas dari pembina. Kemudian dapat bermusyawarah dengan anggotanya. Jadi kalau kalian misalkan dalam suatu kegiatan kemudian disuruh memilih pemimpin regu, cari yang bagaimana? Itu tadi, yang bisa memupuk disiplin temannya, yang bisa melaksanakan tugas dari pembina, yang dia bisa mengajak masyarakat, mengajak anggotanya untuk bermusyawarah. Berarti pilih yang tidak ego, gitu ya. Oh, pilih yang teman yang bisa merangkul teman-temannya, gitu ya. Ya. Kemudian apalagi? Bisa menjaga, memelihara solidaritas anggota dan mengajarkan tentang keterampilan pada anggotanya. Itu tugas dari pemimpin regu. Nah, bagaimana bisa mengajarkan tentang keterampilan pada anggotanya? Ya, kalau namanya pemimpin regu itu diharapkan dia nanti akan berlatih lebih dari temannya. Dia nanti akan mengikuti geladian pemimpin regu. Ya, gitu. Jadi yang nama pemimpin regu itu nanti dia akan terus mengasah keterampilan kepramukaannya. Dengan apa? Dengan mengikuti geladian pemimpin regu. Gitu ya. Itu ada nyanyian yang mengajak pramuka untuk melakukan kegiatan dalam geladian pemimpin regu. Gitu ya. Ya, jadi kegiatan ini memang dikhususkan untuk pemimpin regu dan wakil pemimpin regu untuk mengasah keterampilan supaya dia nanti bisa apa? Bisa menularkan keterampilan itu pada anggotanya. Nah, kemudian kode kehormatan apa sih yang ada di pramuka? Oh ya, kode kehormatan kalau di dalam penggalang nanti agak berbeda dengan kode kehormatan pada waktu kalian masih siaga, gitu ya. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang ini ada janji, satya, iya, yang disebut dengan Trisatya, gitu ya, Trisatya. Kemudian kode moralnya adalah dasa dharma, ya, itu kode kehormatan pramuka penggalang. Ada janji dan ada kode moral, ya. Janjinya apa tadi? Apa ya, Dek? Iya, Trisatya. Kemudian kalau kode moralnya atau dharma penggalang di sini, iya, ada dasa dharma.
Nah, Trisatya. Nah, di sini kalian bisa sambil membuka nanti ya di SKU itu tetap ada gitu ya. Trisatya. Jadi Trisatya ini biasa dibacakan itu pada waktu pelantikan dan sebagainya. Ya. Biasanya kalau dalam pelantikan nanti pembina mengucapkan Trisatya dan nanti adik-adik menirukan. Nah, dalam pelaksanaannya ini nanti kalau ada di dalam upacara ya, misalkan adik-adik dalam kegiatan itu ada kakak pembina yang mengucapkan Trisatya dan misalkan adik-adik sedang dilantik, nah nanti ada prosesnya. Adik-adik memegang tangan leher diletakkan di jantung, ya, di dada sebelah kiri. Itu. Kemudian nanti jangan kaget kalau kakak-kakakmu dari penggalang terap gitu ya, penggalang rakit, kemudian hormat. Nah, itu untuk menghormati dan sebagai tanda kalau dia sudah pernah dilantik. Nah, gitu ya. Jadi pada waktu kalian mengucapkan Trisatya, nanti biasanya kakak-kakakmu itu dia hormat. Gitu ya. Sebagai tanda kalau menghormati Trisatya dan sebagai tanda kalau dia sudah pernah mengucapkan Trisatya. Gitu ya. Nah, kemudian ada dasa dharma. Nah, kalau dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang terbaru, di sini pengucapannya kembali lagi seperti yang dulu. Jadi tambahkan ada dasa dharma pramuka. Ya, kalau waktu yang kemarin di anggaran dasar yang kemarin hanya dasa dharma, tapi dalam anggaran dasar yang terbaru ditambahkan dasa dharma pramuka. Gitu ya, itu dalam pengucapannya. Nah, dasa dharma isinya berapa sih? Iya, isinya 10, gitu ya. Di dasa dharma pramuka ada 10. Yang pertama apa tadi adik? Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebagai pramuka harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, cinta alam dan kasih sesayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sebagai pramuka harus selalu mengasihi, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Gitu ya. Kemudian patriot yang sopan dan satria. Sebagai pramuka itu ya sopan, gitu nggih? Iya, sopan. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Nah, kalau dalam pramuka tadi suka bermusyawarah, patuh dan suka bermusyawarah. Diharapkan bisa menerima pendapat orang lain, gitu ya, bisa menerima masukan dari orang lain dan berusaha untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Gitu nggih. Kemudian yang kelima ada rela menolong dan tabah. Diharapkan sebagai pramuka itu suka menolong dan dia juga tabah. Kemudian yang keenam rajin, terampil dan gembira. Ya, rajin, giat untuk mengikuti latihan, rajin, terampil dalam kegiatan apapun, gitu ya. Nah, kemudian dia gembira. Nah, makanya kalau dalam kegiatan pramuka diharapkan menggunakan kegiatan yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, tidak boros, gitu ya. Cermat, gitu ya, dan juga bersahaja. Bersahaja tapi di sini juga tetap apa? Tetap rapi, gitu ya. Bersahaja tetap rapi, sederhana tapi rapi. Iya. Kemudian apa lagi? Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Harus disiplin, gitu ya. Iya. Punya komit dengan teman-temannya, menjaga komitnya, bisa konsisten, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, ini dasa dharma pramuka. Kalau kita melihat dasa dharma ini sesuai sekali dengan sesuai sekali dengan Pancasila. Nah,
di sini pendidikan kepramukaan juga menginginkan anggotanya itu mempunyai karakter, berakhlak, berbudi luhur, gitu ya. Nah, ini tadi dasa dharma pramuka, gitu ya. Kemudian kegiatan apa saja sih yang ada di sekolah di SMP Negeri 1 Kuarasan? Oh, kegiatannya banyak sekali, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan, di sini ada kegiatan yang dilakukan dalam golongan penggalang. Nah, di sini ada jambore. Nah, jambore itu apa? Jambore itu adalah pertemuan pramuka. Ya, pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Bertingkat maksudnya bagaimana? Ya, yang pertama ada jambore tingkat nasional atau jambore nasional. Berarti jambore ini dilaksanakan di tingkat satu negara, gitu ya. Jambore nasional. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya berasal dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dalam jambore nasional di sini nanti kalian bisa ketemu. Misalkan kalian mengikuti jambore nasional, bertemu dengan teman-temanmu yang ada di Sumatera Utara, bertemu dengan temanmu yang ada di Sumatera Barat, bertemu dengan temanmu yang agak jauh di ujung timur, gitu ya, dengan teman-temanmu yang ada di Papua, Maluku, gitu ya. Nah, bertemu juga dengan yang berasal dari Nusa Tenggara, gitu ya. Nah, di sini ini jambore nasional tingkat satu negara, gitu enggak? Ya, jambore nasional. Kalau pelaksanaannya biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Iya. Kemudian ada jambore daerah atau jamda, gitu ya. Jambore daerah. Jambore daerah ini dilaksanakan di tingkat provinsi atau kuartir daerah, gitu enggak? Ya, jadi misalkan jambore daerah Jateng. Ya, berarti kalian nanti akan bertemu dengan teman-temanmu yang berasal dari Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Blora, gitu ya, Semarang, Cilacap, Banyumas. Nah, itu jambore daerah di tingkat kuartir daerah atau di tingkat provinsi. Nah, kemudian ada jambore cabang. Nah, kalau jambore cabang bagaimana? Itu dilaksanakan di tingkat kuartir cabang, dilaksanakan di tingkat kabupaten. Nah, kalau kalian mengikuti kegiatan ini, kalian bisa berkumpul, bertemu dengan teman-temanmu yang berasal dari Kabupaten Kebumen, gitu ya, yang berasal dari Kecamatan Ponorogo, Kecamatan mana lagi? Iya, Karangsambung, Sadang, gitu ya. Ya, itu jambore cabang. Nah, kemudian ada jambore ranting atau jamran, gitu ya. Nah, kalau jambore ranting ini dilaksanakan di mana? Iya, di kuartir ranting. Berarti di mana? Di kecamatan. Iya, gitu ya. Ini kegiatan jambore. Jadi jambore ini ada tingkatannya ya. Ada jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Ya. Nah, kemudian selain jambore ada kegiatan pramuka lain dalam tingkat penggalang, yaitu apa? Lomba tingkat. Nah, kalau lomba tingkat di sini adalah pertemuan regu penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Ini lomba tingkat. Lomba tingkat di sini berbeda nanti dengan jambore, gitu ya. Kalau di dalam jambore nanti kalian akan lebih banyak untuk pengenalan, kemudian mengetahui keterampilan, gitu ya, mengetahui keterampilan, berkenalan dengan teman, gitu ya, mengetahui tentang ilmu pengetahuan, teknologi, gitu ya.
Nah, tapi kalau dalam lomba tingkat ini sudah bukan mengetahui lagi, tetapi mengadakan lomba. Ini ya, lomba tingkat ini juga sama, ada tingkatannya. Ini ya. Yang pertama itu dari gudeg. Nah, dari gudeg itu ada LT1. Lomba tingkat 1 itu di tingkat gudeg. Kalau bisa lulus dalam lomba tingkat 1 dalam tingkat gudeg, nanti ya lomba di tingkat kecamatan, di tingkat ranting. Ya, ada lomba tingkat 2. Misalkan menjadi juara lagi, menjadi yang tergiat lagi. Ya, diikutkan dalam lomba tingkat 3 di tingkat kabupaten, tingkat cabang. Kemudian di lomba ini menjadi tergiat lagi. Nah, diikutkan dalam lomba tingkat 4 di tingkat daerah. Ya, kemudian kalau menang lagi, sebagai tergiat lagi, ya dia masuk dalam lomba tingkat 5 di tingkat nasional. Nah, tadi dalam pelaksanaannya untuk lomba tingkat dengan jambore ada perbedaan. Kalau dalam lomba tingkat dari pertama melakukan suatu packing, gitu ya, kan lomba tingkat ini bermalam, jadi mendirikan tenda dan sebagainya. Dari membawa barangnya saja sudah dinilai, dari mengemas barangnya sudah dinilai. Ini dalam lomba tingkat, ya. Jadi mengemas barang, membawa barang, gitu ya. Kemudian dalam keadaan rapi atau tidak, lengkap atau tidak, itu sudah ada penilaian tersendiri, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendirikan tenda itu sudah dinilai, itu loh, dalam lomba tingkat. Kemudian bagaimana cara memasaknya, bagaimana keadaan tendanya, itu juga sudah dilombakan. Itu dalam lomba tingkat, gitu ya. Ya, jadi kalau ini benar-benar yang namanya lomba. Jadi kalau misalkan ada adik besok ada yang ikut lomba tingkat, persiapkan fisiknya, gitu ya, kesehatannya, jasmani dan rohaninya. Karena di sini penuh dengan gemblengan, gitu ya. Ada penuh dengan lomba. Hampir semua kegiatan itu dilombakan. Itu kalau dalam lomba tingkat. Ya. Kemudian ada geladian pemimpin regu. Ya. Geladian pemimpin regu ini pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama yaitu pratama, kemudian pemimpin regu yaitu pinru, dan juga wakil pemimpin regu atau wapinru, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Jadi kalau kalian besok diikutkan, ada di antara kalian diikutkan untuk mengikuti Dian Binru, nah di situ nanti kalian diberikan materi tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara membuat buku catatan kegiatan teman-temannya, gitu ya, bagaimana cara membuat lognya, gitu ya, buku log bagaimana, buku induknya itu bagaimana, itu ya, itu dalam geladian pemimpin regu. Ya, jadi di situ nanti kalian mendapatkan materi. Selain administrasi juga keterampilan. Nah, itu kalau dalam geladian pemimpin regu. Ngerti ya? Kemudian ada penjelajahan atau weight game. Nah, dalam kegiatan ini ada pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak, gitu ya, dengan menggunakan tanda-tanda jejak. Ya, di situ juga nanti kalian membuat peta, mencatat berbagai situasi, gitu ya. Nah, itu penjelajahan atau weight game. Kemudian ada latihan bersama. Nah, latihan bersama ini adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan, ya, dengan tujuan untuk saling bertukar pengalaman, gitu ya. Ini latihan bersama. Kemudian ada perkemahan, kegiatan yang lain ada perkemahan. Ini pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler
untuk mengevaluasi hasil latihan yang sudah dilakukan di gugus depan, ya. Perkemahan ini diselenggarakan dalam bentuk ada persami, gitu ya. Perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian ada apalagi? Iya, perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, gitu ya. Ya, ada perkemahan liburan dan sebagainya. Ada perkemahan bakti, gitu ya. Nah, itu perkemahan. Kemudian ada kegiatan lain dalam penggalang juga ada jota, joti, gitu ya. Jambore on the air dan jambore on the internet, gitu ya. Nah, ini kegiatan yang ada dalam kegiatan kepramukaan. Nah, yang sudah dilaksanakan di Gudep kita apa saja ya? Oh, banyak sekali, gitu ya. Karena kita sudah LT1 sudah melakukan, kemudian LT2 juga sudah. Jadi beberapa kali kita sekolah kita, Gudep kita sebagai tergiat dalam lomba tingkat 2. Kemudian mengikuti lomba tingkat 3. Ya, jadi kakak-kakakmu itu pernah mengikuti lomba tingkat 3. Gitu ya. Kemudian kegiatan apa lagi yang sudah dilaksanakan di Gudep kita? Kakakmu ada yang sudah pernah mengikuti jambore nasional, gitu ya. Sudah ada yang pernah mengikuti jambore nasional, gitu. Ya, di sana bertemu dengan teman-teman yang ada yang berasal dari Papua, gitu ya. Yang berasal dari Sumatera, gitu ya. Ada yang dari Bengkulu, gitu ya. Jadi bertemu, gitu ya. Selain jambore nasional, nah juga kegiatan yang dilakukan di sini ada kegiatan yang sering dilakukan oleh Gudep kita, yaitu perkemahan, ya, persami, gitu ya. Ya, biasanya sebelum pandemi ini sekolah kita itu rutin melaksanakan persatuan perkemahan Sabtu Minggu, gitu ya, rutin setiap tahun. Tapi karena pandemi ini kita masih kosong, gitu ya. Kita belum melakukan kegiatan, gitu nggih Kak nggih. Jadi itu persami. Kemudian pernah juga melakukan kayak kemah blok, gitu ya. Kemah blok itu jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 semua melakukan kemah kumpul bersama. Kegiatannya juga dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Warasan. Dan jangan takut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, gitu ya. Jangan takut. Kalau mungkin kalian pernah membaca berita, gitu ya, suatu kegiatan pramuka yang dilakukan dengan seperti semi militer, gitu ya. Kita tidak seperti itu, gitu ya. Pramuka tidak seperti itu, karena pramuka bukan militer, gitu ya. Ya, karena pramuka itu memang harus menyenangkan, bergembira. Jadi nggak usah takut. Mungkin kalian pernah membaca berita, kegiatan pramuka itu harus seperti ini, harus berkotor-kotor, harus melakukan kegiatan yang menjijikkan, makan nasinya langsung ditaruh di atas tanah. Tidak seperti itu. Karena dalam dasar dharma juga tidak diperbolehkan seperti itu, sudah ada, gitu ya, dalam poin-poinnya itu sudah ada. Nah, itu untuk kegiatan pramuka di SMP Negeri 1 Warasan. Jadi tidak usah takut untuk mengikuti kegiatan pramuka, karena kegiatan pramuka itu kegiatan yang menyenangkan. Ngoten nggih Bu Nindin nggih? Iya. Betul sekali. Iya, itu tadi kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Warasan Ibu Nindin. Iya. Demikian tadi anak-anakku sudah dijelaskan secara panjang dan lebar, kemudian menjadi teramat sangat luas. Semoga nanti pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka di sekolah kita. Iya, betul. Kita akan bersenang-senang dalam mengikuti kegiatan pramuka. Oh iya. Iya. Bu Nindin, ada yang lupa tadi Oh saya iya, gimana? Iya, kalau dalam pramuka itu kan ada pengisian SKU, gitu ya. Pengisian SKU, iya. Dalam
kegiatan ini karena kita pandemi, kita Iya. tetap melakukan SKU. Oh tetap, Iya. Caranya Nah, bagaimana Bu? Caranya dengan online. Oh online. Iya, dengan Iya. online karena dalam kegiatan pramuka tetap harus ada itu uji SKU-nya supaya dia tahu, oh dia sudah bisa memenuhi pada tingkatan rakit. Berarti dia besok harus mengikuti kegiatan di tingkatan terap. Nah kayak itu kan. Nggih. Teorinya saja atau prakteknya bagaimana? Ada prakteknya, jadi menggunakan ada kalau yang sudah kita laksanakan ya Bu, Iya. menggunakan Google Classroom. Iya. Iya, kemudian kalau ada video-video nanti dimasukkan ke BA pembina. Oh begitu. Iya, Ya, jadi tetap kita tetap ada tetap latihan. terpantau. Iya, tetap Iya, terpantau. iya, iya. Oke. Oke, walaupun memang kita tidak bisa secara langsung tatap muka Tatap itu yang muka, kita rindukan iya, itu, iya, yang iya, kita iya, rindukan. iya. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi secara virtual kita Iya. masih bisa. Seperti sekarang gitu ya. Iya. Iya, kita tetap menggunakan virtual. Iya. Begitu. Begitu ya anak-anakku. Saya kira materi ini harus kita sudahi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam